interaksi sampai keriting, tapi yang komen masih itu-itu aja. Nah, gini cara interaksi yang benar. Kita sendiri nyaranin buat kita berinteraksi ke sesama kreator dan ke akun yang sedang naik. Kenapa? Contohnya seperti ini. Aku seorang konten kreator memasak. Nah, bagus banget aku untuk interaksi ke sesama konten kreator dengan niche yang sama atau dengan target audiens yang sama, yaitu konten memasak juga. Jadi nanti kayak itu ngebaca, oh iya akun ini hobinya berarti masak kayak gini. Jadi tuh kayak nanti kita tinggal optimasi. Nanti akun kita akan kebaca, oh ya akun ini suka memasak. Dan ketika kita mengupload konten tentang memasak, baiknya itu juga dioptimasi pakai SEO. Cara gampangnya itu supaya kayak optimasi konten kita itu bisa terbaca. Ini tuh konten ngebahas tentang apa kayak gitu. Jadi nanti si pihak Facebooknya bisa melempar konten kita ke orang-orang yang tepat. Contoh, misalnya aku konten kreator memasak, ya udah berarti judulnya tentang memasak. Misalnya resep masakan kayak gitu ya. Terus ada tagarnya juga. Satu, sesuai dengan isi kontennya. Kedua, sesuai dengan kayak globalnya kayak gitu. Misalnya masak mudah atau menu harian kayak gitu, berarti atau resep kayak gitu, berarti itu kan seputar masak ya. Lalu ada lagi tagar yang spesifik, kalian itu masak apa, misalnya masak rendang kayak gitu. Nah, simpelnya tuh kayak gitu. Bakalan panjang kalau aku bahas detailnya. Dan yang kedua, kita harus interaksi ke konten-konten yang lagi naik. Kenapa? Contohnya tuh seperti ini. Nah, aku sering banget di semua akun ya, kayak berkomentar ke konten-konten yang sedang naik. Tapi konten-konten yang kayak relevan gitu ya. Kayak kalau kayak gini kan biasanya tuh yang komentar ibu-ibu. Nah, bisa kayak ada sedikit kemungkinan ibu-ibu itu mau dong atau kepoin akun aku kayak gitu, karena emang target marketku sendiri itu ibu-ibu yang pengen konten kayak gitu ya, ibu-ibu di rumah aja yang pengen konten. Makanya aku juga komentar di akun ini kayak gitu. Nah, reaksinya banyak banget kan, kayak yang suka atau yang bales-bales. Nah, kayak gini. Jadi nanti ada kemungkinan ketika aku mengupload konten, karena mereka udah pernah berinteraksi denganku kayak gitu ya, jadi nanti kontennya bakal diimpresikan ke akun mereka. Tapi ya tergantung dari konten itu menarik gak ke akun-akun yang dilemparin kayak gitu, ke akun-akun yang misalnya nih mereka ini dilempar kayak kontenku, tergantung nih kontenku itu masuk nggak atau menarik nggak buat mereka. Kalau misalnya kok masih gitu-gitu aja, berarti kontennya itu yang perlu diperbaiki. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya itu gimana caranya bikin konten yang menarik untuk audiens. Jadi itu tergantung ke menarik atau enggak konten kita. Nah, menarik atau enggak itu dilihat dari mana? Dilihat pertama itu dari retensinya. Kalau misalnya orang-orang betah nontonin sampai betah nonton 50%, 60%, bahkan sampai habis, itu banyak banget nanti bakalan kemungkinan viral kayak gitu. Dilihat dari interaksinya, kayak like, komen, share-nya kayak gitu. Makanya kita itu dituntut buat bikin konten yang menarik supaya retensinya bagus, dan bikin konten yang engagementnya tinggi atau memancing orang buat suka atau memancing orang buat komentar. Banyak banget kan memancing orang buat komentar karena videonya itu kontroversi kayak gitu, kalau berani sih. Terus ada juga kayak misalnya bikin video yang shareable atau bermanfaat, makanya banyak orang yang nge-share kayak gitu, atau relate sama audiens kalian kayak gitu ya, atau ini sesuai banget sama aku kayak gitu, makanya mereka itu kayak nge-share ke story-nya atau nge-share ke beranda mereka kayak gitu ya. Kadang kontennya udah menarik tapi enggak konsisten. Gak bakalan selesai kalau dibahas cuman dalam satu video.